وتبت له بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ونعوذ بسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركة لباس العز والتكريم وأسكننا بالجوار في دار النعيم ونعمنا في الجنة بنعيم مقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وأهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصحفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وأمين الأطهار وأشرف الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما بذلنا من يسير أعمالنا في الإيمان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin. Rahmatihi ta'ala lil alamin wa syafa'atihi jalla jalaluhu wahdah lil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in ulil hidayati wat tamkin wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa baraka li wa lakum jami'a wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam
menjalankan tugas-tugasnya yang amat suci, perintah-perintahnya yang sangat mulia. Kita semua sama-sama sedang menjalankan tugas dari Allah, mengisi hidup di dunia ini dengan menjalankan tugas-tugas suci, tugas-tugas mulia dari Allah, yakni dalam menjalankan penyembahan kepada Allah, pengabdian kepada Allah, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini kan tugas yang mulia karena yang menugaskannya Allah, yang memerintahkannya Allah, yang melarangnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk disembah, berhak untuk ditaati, berhak untuk diibadahi. Kita sebagai hamba, kan, apa pekerjaan hamba? Ya, pekerjaan hamba adalah mengabdi kepada majikan, kan? Kita mengabdi kepada Allah karena Allah majikan kita. Kita mengabdi kepada Allah karena kita hambanya. Jadi pekerjaan hamba itu adalah mengabdi kepada Allah, kepada majikan kita. Apalagi kalau ditambah dengan bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa kita diurus oleh Allah siang malam, bahwa kita diperhatikan oleh Allah, bahwa kita dijaga oleh Allah, bahwa kita dilimpahi warna-warni nikmat karunia oleh Allah, bahwa kita dikasih kesehatan, kekuatan oleh Allah, dikasih fungsi-fungsi jasmani kita, fungsi-fungsi batiniah kita oleh Allah, bahwa kita dikasih keamanan, ketentraman, kedamaian oleh Allah. Dan yang paling mahal ketika kita dikasih hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah, hati kita nih dikasih petunjuk oleh Allah hingga hati kita kan? Ketika manusia berhamba kepada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C dan sebagainya, tapi kita oleh Allah dikasih petunjuk hingga hati kita mengenal Tuhan yang hak, yaitu zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang mana zat tersebut memiliki banyak nama yang agung, dan nama zatnya adalah Allah. Adapun nama-nama Allah selain Allah, yakni selain nama Allah,
adalah nama-nama sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan sebagainya. Itu nama-nama sifat. Nah, maka kita semua wajib bersyukur karena hidayah ini adalah anugerah yang termahal. Hati kita dikasih percaya penuh kepada Allah. Hati kita dikasih petunjuk kepada hukum-hukum, yakni aturan-aturan yang Allah bentangkan kepada kita dalam hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita juga dikasih petunjuk, dikasih tahu tentang janji-janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan yang taat kepadanya. Dan kita juga dikasih tahu tentang ancaman-ancaman Allah kepada siapapun, manusia, bangsa jin yang tidak mau percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, yang tidak percaya kepada kemahasucian Allah dari segala sifat kekurangan, yang tidak percaya kepada kesempurnaan Allah dengan segenap sifat kesempurnaannya, yang tidak percaya kepada aturan-aturan Allah yang Allah turunkan demi mengatur manusia dan bangsa jin dalam hidupnya di muka bumi ini, agar terbangun kemaslahatan dunia, agar terbangun keselamatan, keberuntungan, kemuliaan di dunia, dan juga agar hamba-hambanya ini meraih ganjaran dari Allah, ya, yang Allah akan berikan di alam kubur, yang Allah akan berikan ketika bangkit dari alam kubur sampai masuk ke surga, dimasukkan oleh Allah ke surganya dan diabadikan di surganya di alam kenikmatan. Nah, sampai dipertemukan oleh Allah ini hambanya dengan Allah, dipertemukan, ya, dikumpulkan hamba-hambanya dengan semua kekasih-kekasihnya di surga dan abadi di sana. Semoga kita menjadi ahlinya. Allah, ini ganjaran Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Bagi yang tidak mau percaya kepada Allah, yang ragu terhadap firman Allah, ragu terhadap janji-janji Allah, ragu terhadap ancaman-ancaman Allah, ya, ragu terhadap hukum-hukum Allah, maka Allah ancam dengan apa? Dengan warna-warni siksaan ketika kembali dari kehidupan dunia ke alam barzah, mulai akan merasakan siksaannya sampai kiamat, sampai bangkit dari alam kubur, terus siksa dan siksa, kepedihan dan kepedihan, rasa takut yang tidak pernah berhenti, terus sampai dilewatkan ke Shiratal Mustaqim dan diplesetkan kakinya oleh Allah, sehingga oleh Allah dijatuhkan ke jurang api neraka. Dan ini adalah ancaman Allah bagi siapapun, manusia, bangsa jin yang tidak percaya kepada Allah,
yang tidak mau menyembah Allah, maka kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur, ya, wajib bersyukur. Ini harus jadi keyakinan kita, ya, harus jadi keyakinan kita. Maka tugas dakwah dari Allah kepada sesama manusia agar manusia mengenal Allah, agar manusia percaya kepada Allah, yaitu yang disebut dengan iman, agar manusia mengenal aturan Allah, mengenal janji-janji Allah, mengenal ancaman-ancaman Allah. Tujuannya apa dakwah ini? Adalah meluluskan kasih sayangnya Allah, ya, meluluskan kasih sayangnya Allah kepada semua manusia dan bangsa jin, agar semuanya mendapatkan kasih sayang Allah itu terus abadi sampai alam kubur, sampai akhirat. Itulah tujuan dakwah, dengan cara yang terbaik. Dakwah itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh akhlak mulia, dengan cara yang penuh dengan keharmonisan, ya, cara yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disuguhkan, dengan tetap, ya, membangun ukhuwah persaudaraan, dengan tetap, ya, silaturahmi, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan raut wajah yang menyenangkan, kata-kata yang baik, yang sopan. Itu dakwah, kan? Andai kata mereka menerima ajakan kita untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti yang berhak mendapatkan surga bertambah. Saudara-saudara kita nanti di surga bertambah, ya kan? Andai kata mereka tidak mau menerima ajakan kita, kan? Kita tetap sabar, kita tetap baik, kan? Kita tetap bisa berbuat kebaikan kepada semuanya. Kita tetap berakhlak mulia. Senyum manis tetap ditaburkan hatta kepada orang-orang yang menentang kepada Islam, yang memusuhi kepada umat Islam. Kita sebagai umat Islam sabar, legowo. Kita sebagai umat Islam, kan, ingat, tetap baik. Kita sebagai umat Islam tetap sayang, dan kita tetap terus mengajak. Nah, ini harus dikasih tanda nih. Dan ketika ditentang, ketika diingkari, ya, ketika ditolak, bahkan ketika dimusuhi, ada poin penting. Apa? Kita tetap mengajak, kita tetap berdakwah. Ingat, Rasulullah SAW ketika diperangi, kan, beliau sabar, dizalimi sabar. Lalu ketika diizinkan untuk bela diri, lalu beliau menyusun pasukan, kan? Untuk apa? Untuk bela diri, ya, untuk bela diri. Ingat, bukan untuk membunuh, bukan. Tapi terjadi ada yang terbunuh, ya itu resiko, kan? Tapi Rasulullah SAW membangun pasukan bukan untuk membunuh, justru untuk bela diri, untuk bela umat, ya, agar mereka tidak berlaku kasar, agar mereka tidak zalim, agar mereka tidak berani membunuh. Nah, dan Allah memberikan kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
sehingga terkalahkan pasukan-pasukan kerajaan-kerajaan di masa itu dan setelahnya. Nah, tapi dakwah ini kan hal pokok, ya. Perang itu emergency exit, kan? Dakwah itulah tujuan pokok. Maka meskipun di medan perang sekalipun, dakwah tetap berjalan, mengajak kepada tawanan-tawanan, gitu, agar mereka, ya, mengenal Allah. Bahkan syiar dalam perangnya juga yang diucapkan takbir, Allahu Akbar, yang diucapkan la ilaha illallah, kan? Yang diucapkan seperti itu, Muhammadur Rasulullah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu di tengah-tengah medan perang, ya. Itu adalah dakwah juga. Di tengah medan perang, umat Islam sholat berjamaah. Allah, itu di tengah medan perang tuh, sedang perang, ya sedang perang, sehingga ada sholat dalam situasi perang, gitu kan? Agar mereka juga melihat, kami ini bukan perang karena kami ingin membunuh kalian. Kami ini berperang bukan karena kami ingin merampas harta kalian, hak kalian. Dan tapi kami berperang ini karena kami menjaga dari kezaliman kalian, ya kan? Karena kalian yang menyerang. Tuh. Karena kami harus menyelamatkan orang-orang yang sudah beriman, menyelamatkan jiwa raganya, menyelamatkan akalnya, agamanya, kehormatannya, harta bendanya, daerahnya, ya. Dan kami tidak akan meninggalkan kewajiban kami hatta dalam perang, ya. Kami tidak akan meninggalkan dakwah walaupun di medan perang. Subhanallah. Salat kami lakukan, baca Quran kami lakukan, berzikir kami lakukan, Allah. Dan sambil membela diri dari serangan-serangan musuh, serangan tombaknya, serangan panahnya, serangan pedangnya, kudanya dan sebagainya. Nah, ini tidak akan terjadi dalam peperangan yang umum, kan? Kecuali perangnya orang-orang yang terdidik dengan didikan kenabian, dengan didikan kerasulan. Subhanallah. Kan sulit kan? Kalau zaman sekarang lihat peperangan antara satu kelompok dengan kelompok lain, lalu waktunya sholat, kelihatan sholat, paham ya oleh kita. Tapi ya, perangnya sahabat-sahabat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in, para tabi'in yang seterusnya, subhanallah, ya, sambil berzikir terus dalam perang, ya, masya Allah. Waktunya sholat berjamaah, itu di medan perang, bayangkan. Allah, dan tidak berhenti dakwah. Karena memang tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia semuanya agar semuanya selamat dari ancaman Allah dibakar dengan api neraka yang abadi. Kan? Bagaimana cara menyelamatkannya? Adalah dengan berdakwah, mengajak manusia agar mengenal Tuhan yang hak. Mengajak manusia agar mengenal cara mengabdi kepadanya, kan? Mengajak manusia agar mengenal aturan-aturannya yang Allah bentangkan kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini. Dan harus apa, tidak boleh apa, nah dikenalkan. Ini dakwah agar manusia mengenal niat-niat yang agung, agar manusia mengenal
akhlak-akhlak yang mulia, ya, agar manusia mengenal ucapan-ucapan yang baik, yang mulia. Artinya agar manusia menjadi manusia yang unggulan, menjadi manusia yang mulia, yang terpuji, manusia yang betul-betul manfaat bagi yang lainnya, ya. Manusia-manusia yang baik, yang ahli berbuat kebaikan kepada yang lainnya, manusia-manusia yang membangun keselamatan, kemaslahatan hidup, ya, membangun kebahagiaan di tengah-tengah manusia, manusia-manusia yang membangun kemuliaan, ketinggian derajat di tengah-tengah manusia. Masya Allah, ini tujuan dakwah, ini tujuan dakwah, tidak boleh berhenti, ya. Kita yang mendapatkan ajaran Allah harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebenaran hanya datang dari Allah, tidak dari otak si A, tidak dari otak si B, tidak, tapi kebenaran hanya datang dari Allah, ya. Jadi kalau mau tahu tentang kebenaran yang hakiki, ya harus belajarnya dari Allah. Gimana caranya? Ya belajar kepada Nabi utusan Allah. Kan nggak ketemu, ya belajar, kan, kepada orang-orang yang bertemu dengannya, yang mendapatkan ajaran darinya. Walaupun sudah jauh masanya, tapi mata rantainya ini nyambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sinilah tugas kita adalah mencari ulama, ya, yang keilmuannya betul-betul tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita, ya, tidak was-was lagi kalau menerima keilmuan itu, tidak was-was lagi. Jadi kita yakin, karena banyak terjadi, kan, penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Ya karena ada putus hubungannya dengan mata rantai yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau nyambung keilmuannya, kan, ya pasti, kan, akan sama lah, sedunia ini akan sama. Tidak ada yang keluar dari jalur orang-orang yang beriman, dari jalan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat di muka bumi ini, dan ada yang mau tidak mau pasti sama, pasti sama. Apa? Dalam akidah. Ini pasti sama dalam akidah, kan? Tidak mungkin berbeda. Kalau ada yang berbeda akidahnya, ini sudah jelas salah. Dan sekarang terjadi dari sisi akidah ada poin-poin, kan, yang berkaitan dengan akidah ini yang salah. Ini yang berbahaya. Yaitu akidah yang dicetuskan oleh kaum Wahabi, yang menganggap Allah di arsy, dan Allah duduk di arsy, Allah punya tangan, Allah punya mata, gitu kan? Ya, kan? Allah suka turun ke bumi, dan sebagainya. Allah di langit dan sebagainya. Dan mereka berpendapat bahwa Allah di arsy itu zatnya di arsy, ya. Allah punya tangan, tangannya yaitu anggota, ya. Allah punya mata, matanya itu anggota, ya. Nah, mereka dalam keyakinannya ini ada yang menyimpang sangat jauh sekali, dan sehingga ini bisa menghancurkan
pengabdian-pengabdian ibadah-ibadah yang lainnya, karena semua ibadah di dalam Islam dibangun di atas keimanan yang sah. Nah, kalau keimanannya yang tidak benar, membangun sholatnya jadi hancur, ya. Karena seperti membangun bangunan di atas apa? Rawa, lumpur, di atas lumpur, ya kelelep, ya kan? Sholatnya bagus, bacaan Qur'annya fasih, suaranya indah. Disebutkan dalam hadis Nabi, diriwayatkan tuh dalam hadis Nabi, diisyaratkan oleh beliau kalau membacakan Quran itu indah, merdu, fasih, seperti Quran yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Allah itu kan, kama unzil, kata Nabi. Tapi ingat, ya, itu mereka itu bisa lepas dari wilayah iman seperti lepasnya anak panah dari busurnya, langsung. Dan malam masih beriman, pagi sudah tidak ada imannya, ya kan? Kalau pagi beriman, siang sudah hilang. Allah, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya di dalam beragama Islam ini tidak cukup dengan mengenal syariat Islam, tidak cukup dengan mengenal tata cara ibadah, tidak cukup dengan mengenal perintahan-perintahan Allah semata atau larangan-larangan Allah semata, bahkan tidak cukup dengan melakukan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah semata. Tidak cukup dengan mengenal Quran dan hadis secara bacaan, gitu kan? Ingat, menghafalnya tidak cukup. Tapi pertama-tama beragama itu harus mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Mengenal Allah, ya, yakni mengenal semua sifat-sifat Allah, mana yang wajib ada di Allah, mana yang mustahil adanya di Allah, mana yang boleh adanya di Allah, ya. Harus dikenali dulu agar tidak keliru nanti. Kalau akidah sudah sah, kan, baru kita membangun apa? Membangun ibadah. Karena ibadah ini dibangun di atas pondasi. Pondasinya adalah akidah. Akidah ini yang harus kuat dulu nih, harus benar dulu nih keimanannya. Jangan nanti sudah dibangun, tembok sudah dibangun, gitu kan, akhirnya ngelelep semua. Kan sia-sia. Bangun dulu akidah yang benar. Aqaid, istilah orang tua kita dulu ya, ngaji aqaid. Ya benar, aqaid tentang ketuhanan, namanya aqaid uluhiyat atau ilahiyat. Ada aqaid tentang kenabian, namanya aqaid nubuwat. Ada aqaid, ya, tentang apa-apa yang difirmankan oleh Allah, kan, dalam Qur'annya, ya kan, ya. Apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir. Ingat, ini namanya aqaid sama'iyat namanya. Termasuk aqaid sama'iyat ini adalah tentang, ya, alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Ini masuknya akidah tentang kiamah, tentang tanda-tanda kiamah, gitu kan? Tentang kebangkitan semua makhluk dari alam kubur, tentang dihisab, kan?
tentang ditimbang amal. Ini sudah dibahas di majelis yang telah lalu, ya kan? Terus ditekankan, difahamkan terus oleh Buya, kan? Fahamkan sampai tentang di akhirat ada kumpulan di mahsyar, tentang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kan? Dan syafaatnya para anbiya, para mursalin, syafaatnya para ulama, para syuhada. Lalu tentang dibagi buku catatan amal, tentang nanti muslimin, muslimat, umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan apa? Minum dari danaunya baginda Rasulullah SAW. Tentang nanti dilewatkan ke atas Siratal Mustaqim, tentang akhir cerita perjalanan kehidupan manusia dan bangsa jin, imma dimasukkan ke surga, ya, dan abadi di sana. Semoga kita semua menjadi ahlinya. Wa imma dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang masuk ke neraka dua kelompok. Satu yang masuk neraka adalah yang kafir. Mereka abadi di neraka bersama setan, bersama iblis. Yang kedua, mereka yang beriman namun mereka mengotori imannya dengan maksiat, dengan kezaliman, dan mereka tidak keburu bertobat sebelum matinya, ya, dan tidak ada yang memberikan syafaat kepadanya, ya, tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, maka mereka akan dimasukkan ke neraka dulu, naudzubillahi min dzalik, namun tidak diabadikan di nerakanya. Jadi ada masanya dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kita jangan sampai masuk ke kelompok itu semuanya. Nah, ini hal-hal yang wajib diyakini nih. Ini hubungannya dengan aqaid sama'iyat. Aqaid sama'iyat. Sama'iyat itu sama itu pendengaran. Yang bangsa pendengaran. Artinya, ya, akidah, ya, dari hasil kita mendengar firman Allah. Dari hasil kita mendengar sabda-sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqaid dulu yang benar. Kan? Aqaid dulu benar. Kalau akidnya sudah benar, ya, baru berbicara apa? Baru berbicara tentang ibadah. Berbicara tentang takwa, yaitu mengenal hukum-hukum Allah, mengenal perintah-perintah Allah, yang wajibnya, yang sunnahnya, kan? Lalu mengenal larangan-larangan Allah, yang haramnya, yang makruhnya. Nah, itu cara ngajinya, gitu kan? Manusia itu harus begitu. Tahapan-tahapannya harus begitu. Ngaji aqaid dulu sampai lulus. Setelah itu baru ngaji apa? Ngaji syariat, ya, ngaji syariat Islam ini. Syariat Islam itu adalah ketakwaan, ibadah, taat, ketaatan, yaitu mengenal hukum-hukum Allah. Dan pahami itu. Nah, langsung dengan belajar prakteknya. Tuh, prakteknya dari mulai rukun Islam. Belajar yang sering dulu dilakukan. Apa? Sholat. Sholat, belajar sholat yang benar. Belajar sholat juga dalam syariat Islam juga. Kalau belajar yang fardu-fardu dulu, mengenal perintah Allah yang fardu dulu, mengenal larangan Allah yang diharamkan dulu. Jangan dulu mengenal sunnah.
yakni yang sunat-sunat secara fikih. Jangan dulu, ya. Mengenal apa? Fardu-fardu dulu. Ingat. Mengenal fardu dulu. Belakangan nanti mengenal sunnah. Karena yang sunnah itu walaupun tidak dilakukan, tidak ada ancaman Allah dengan neraka. Enggak, kan? Ingat. Lalu mengenal yang diharamkan. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal yang diharamkan, maka pasti kita akan melakukannya. Sehingga di dalam keterangan disebutkan man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Siapa orang yang tidak mengetahui kan keburukan, yaqa' fihi, maka pasti dia akan apa? Terjerumus kepada keburukan tersebut. Ya. Jadi yang diharamkan itu harus tahu apa sih yang diharamkan oleh Allah, ya, yaitu hal-hal yang disebut dengan maksiat, dosa. Nah, dosa ini juga ada dosa besar yang disebut dengan kabair. Kata mufradnya kabiroh, gitu kan? Jamaknya kabair. Ada dosa-dosa yang kecil, sogoir, kata mufradnya sogiroh. Nah, yang harus kita kenali dulu adalah dosa-dosa yang besar. Ada berapa dosa-dosa yang besar ini, kan? Nah, harus kita ketahui. Para ulama ya, menyusun kitab, menyusun tentang kan dosa-dosa besar. Ada yang menyimpulkan sekian ratus, kan? Ada yang menyimpulkan sekian puluh, kan? Sebagian ulama ada yang menyimpulkan 70 dosa besar. Nah, kita harus tahu. Harus tahu. Oh, ini dosa besar ya, ini dosa besar, ini dosa besar, untuk kita jauhi, kan? Setelah kenal dosa besar, kenali dosa kecil. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa, tetap kalau kita melakukannya kita berhadapan dengan siksa, dan kita tidak akan mampu menghadapi siksa Allah. Kalau kita berani kepada siksa Allah, dikit-dikitlah cobain dulu dengan percikan api rokok, gitu kan? Ya, coba kena kita kena pipikan api rokok, gitu kan? Ya, gitu kan? Ya, api obat nyamuk, gitu, cobainlah, gitu kan? Ke pipi kita, gitu kan? Mampu nggak kira-kira? Nah, dimana semua api yang ada di bumi, kan, panas-panasnya api yang ada di bumi itu sudah didinginkan oleh Allah, sudah didinginkan oleh Allah beribu-ribu tahun, sudah didinginkan dulu oleh Allah. Kalau api neraka dan setetes saja dimasukkan ke bumi ini hancur semua. Gimana itu api neraka kalau kena ke kita, cipratannya saja gimana itu? Manusia kalau masuk neraka nanti badannya dirubah oleh Allah menjadi gede, menjadi raksasa, gitu kan? Menjadi raksasa. Itu tebalnya kulitnya saja, kulit kita tebal berapa mili? 0, gitu kan? Nah, nanti tebalnya kulit itu ada 70 sikut. 70 sikut. Hah? Berapa puluh meter, ya kan? 70 sikut. Sikut itu panjangnya berapa? Hah? Lebih. Enggak, kurang dikit lah. 40-an gitulah. Ya. Kadang 40 lebih ya. 40. Coba kalau 40.
Jangan Mang Ucu. Ini 45-an. 40 lebih lah. Coba, ya. Kalau panjang sikut umum lah gitu kan, umpamanya 42 umpamanya gitu dah. Atau 40 lah. Coba kali 70 berapa? 280 meter. Gitu kan? Itu kan? Benar nggak? Hah? Tebalnya? Allah. Tebalnya. Itu kalau dikasih minum di neraka, na'udzubillah min dzalik. Air timah, air nanah. Nanah yang keluar dari farjinya wanita-wanita yang tukang lacur, yang tidak sempat mereka bertobat kepada Allah. Bayangkan, kasih minum. Begitu dikasih minum, habis semua dagingnya, kulitnya semua tinggal tulang. Isi perutnya habis, semua hancur, lebur semuanya. Allah. Tidak kasih minum. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah itu dijadikan lagi oleh Allah daging baru, kulit baru. Nah, kalau yang baru, bayangkan yang baru dikasih lagi itu lebih merasakan pedih. Namanya juga kulit baru. Agar merasakan siksa yang lebih pedih, lebih pedih, lebih pedih. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, giginya saja, giginya satu giginya sebesar gunung Uhud. Itu nanti akan seperti itu. Karena tidak seimbang. Kalau kita segede gini lalu akan dibakar dengan api neraka, tidak seimbang. Ya kan? Bayangkan kalau percikan api neraka dikebumikan, bumi ini hancur. Allah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah. Maka kita harus mengenal dosa-dosa kecil, ya. Harus dikenal oleh kita. Nah, ini harus didahulukan. Di dalam belajar ilmu syariat Islam itu, ketahui dulu, dahulukan mana yang fardu, mana yang haram, yang sunnah, yang makruh belakangan, ya. Karena yang fardu kalau tidak diketahui, tidak dilakukan, berhadapan dengan siksa, ya kan? Harus tahu dulu sholat yang fardu, kan? Sholat yang fardu juga kan di dalam sholat itu ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukun sholat, gitu kan? Yaitu yang wajib-wajibnya dalam sholat juga, yang sunnah-sunnahnya belakangan-belakangan. Harus tahu dulu rukun sholat ini ada sekian, kan? Rukun sholat itu. Ketahui dulu. Ayo lakukan, belajar tuh. Bagaimana yang sunnahnya belakangan. Di dalam sholat fardu kalau tidak melakukan sunnah-sunnahnya, tetap sholat itu sah. Tetap sholat itu sah. Mana yang fardunya dalam sholat coba? Satu, sholat itu yang fardunya apa? Niat. Nah, niat di dalam hati. Bagaimana cara niat? Ya, niat di dalam hati. Ya Allah, niat saya melakukan apa? Sholat fardu maghrib 3 rakaat, kan? Ya Allah, niat saya melakukan sholat fardu isya berapa? 4 rakaat adaan lillahi ta'ala, itu kan? Ya, itu. Nah, begitu niat itu. Niat melakukan, ya Allah, niat saya melakukan sholat subuh 2 rakaat adaan. Niat ya, terus yang 5 waktu. Nah, niat ini dibarengkan dengan rukun yang kedua adalah takbiratul
ihram. Yang disebut takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, niat itu sudah hadir dari mulai awal sudah hadir. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kan, beliau menganggap sunnah sebelum mengucapkan Allahu Akbar itu mengucapkan dulu, kan, lafaz niat, kan? Agar apa? Agar ketika mengucapkan sudah hadir dalam hati niat itu. Ini kan teknik, ya kan? Ini teknik. Begitulah mekanik yang hebat. Kalau mekanik yang hebat kan tahu tahapan-tahapannya. Kita manusia banyak lupa kok, gitu kan? Hati kita ada di dunia, gitu kan? Ya, walaupun lisan mengucapkan Allahu Akbar, badan di masjid, gitu kan, tapi hati entah tahu di mana nih hati kita ini, gitu kan. Imam Syafi'i tahu persis, gitu kan. Namanya juga itu kan. Beliau menganggap sunnah karena ini mengucapkan dengan lisan ini bisa menolong hati dan menolong kepada ketakwaan, kebaikan itu, kan, serendah-rendahnya sunnah. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini ayat Quran. Kalian harus saling tolong kepada kebaikan dan ketakwaan, dan kalian jangan saling tolong kepada keperdosaan dan permusuhan. Nah, itu kan harus saling tolong. Maka lisan ini bagaimana supaya bisa menolong hati, agar hati ini mengingat, kan, kepada apa yang akan dilakukan, kepada penyembahan, agar hati ini mengingat zat yang disembah. Kita ini bukan sholat menghadap tembok, sujud kepada tembok, sujud kepada Ka'bah, dohirnya kepada tembok, dohirnya mungkin di hadapan kita ada almari, ada bufet, gitu kan, dan sebagainya. Tapi kita tidak sujud kepada itu hakikatnya. Nah, karena yang disembah bukan batu, yang disembah bukan Ka'bah, gitu kan? Pahami oleh kita. Adapun posisi kita menghadap ke Ka'bah, kan? Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat sentral, kan? Untuk tubuh. Untuk tubuh. Allah ciptakan Baitullah, kan? Rumah Allah. Di mana? Di Makkah. Ini sebagai pusat untuk berkiblatnya tubuh. Dada kita ke sana, gitu kan? Nah, dada kita ke sana. Tapi hati kita bukan ke kiblat. Ke siapa? Ke Allah. Hati kita sedikit pun tidak menyembah Ka'bah, tapi menyembah siapa? Menyembah Allah, kan? Paham? Maka hati ini harus ingat dulu dong kepada Allah sebelum mengucapkan Allahu Akbar. Karena kita akan menyembah siapa? Menyembah Allah. Masa kita sholat tidak ingat sama yang disembah? Emang lu lagi sholat lagi nyembah siapa? Itu kan? Lagi nyembah siapa? Lu lagi nyembah siapa? Ya? Yang benar nih, kita dari mulai berangkat dari rumah sudah rapi pakaian, wudhu, gitu kan, masuk masjid atau naik ke sajadah, lalu mau nyembah siapa? Maka harus ingat. Nah, kadang-kadang kita ini lupa karena hati ini kan kebiasaannya di dunia, bahkan
Ya kita jujur saja, masih mencintai dunia lah. Kalau masih mencintai dunia, itu kan, jadi hati ini selalu terikat dengan dunia, kan? Kalau hari-harinya terikat dengan dunia, nah itu kan harus dipaksa untuk menghadap kepada Allah. Hati ini harus dipaksa, digusur, ditarik, tarik. Bagaimana ini cara nariknya, kan? Cara nariknya harus dengan istihdor. Apa istihdor? Istihdor itu harus menghadirkan hati dulu kepada Allah sebelum mengucapkan Allahu Akbar. Pahami? Hadirkan oleh kita niat di dalam hati. Hadirkan niat melakukan perintah Allah, yaitu sholat isya 4 rakaat, kan? Begitu. Sudah hadir? Sudah. Kalau masih sulit hadir, ucapkan sama lisan. Tolong hati ini dengan lisan. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Lah, dengan bahasa Arab saya kurang paham, masih belum pas. Ya dengan bahasa Sunda saja. Ya, niat abdi sholat fardu isya 4 rakaat mayun kaki Ka'bah, kan, adaan lillahi ta'ala. Hadir? Hadir. Tetapkan. Jangan sampai hati kemana-mana nih, kan? Khusyukkan, hadirkan hati kepada Allah. Kita harus merasa ada di hadapan Allah, bukan Allah di depan kita, tapi kita yang ada di hadapan Allah. Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Kita menghadap ke Ka'bah, bukan Allah ada di Ka'bah. Kita menghadap dari sini kemana? Ke barat, bukan Allah ada di barat. Ingat, itu kiblatnya badan. Pahami? Kiblatnya badan. Kiblatnya hati kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah. Nah, sudah hadir begitu, kan? Kalau sudah hadir, ucapkan Allahu Akbar. Begitu mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan hati hadir. Nah, itu niat yang hebat, yang benar begitu. Pahami? Allahu Akbar. Ingat. Awas ada yang salah di sini. Apa salahnya? Salahnya menghadirkan niat pada waktu mengucapkan al dalam kalimat Allahu Akbar. Nah, Allah dari Allah. Niat itu harus hadir di sana. Tapi salah dalam tekniknya. Sehingga karena salah dalam tekniknya, begitu mengucapkan nah harus hadir hati di sana. Akhirnya Allah bolak-balik, merasa tidak pas, tidak hadir di waktu karena salah teknik. Itu mah salah teknis. Harusnya bagaimana? Bukan begitu. Hadirkan hati kepada Allah, hadirkan niat bahwa ya Allah, saya sekarang mau melakukan sholat maghrib, kan, fardu, kan, 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Hadir, sudah hadir. Allahu Akbar, udah. Mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan hati hadir, sehingga tidak akan nggak akan gitu, kan? Akan gitu. Paham ya kita? Paham? Ada kadang-kadang saking ingin hadir pada kalimat akhirnya alnya jadi panjang, padahal nggak boleh al dipanjangkan. Nggak ada memanjangkan al dalam ilmu tajwid. Allah nggak bisa, atau Allah nggak bisa, ya. Dan terlalu panjang juga tidak baik dalam loh.
ingin hadir, niat itu ada hadir sebagian di al, tapi katanya ma'fu, dimaaf menurut fikih kalau ternyata sebagiannya lagi hadir di setelah al asal sebelum bar. Akhirnya Allahnya dipanjangkan terlalu panjang. Allahu Akbar. Merasa hadir, udah hadir langsung bar. Nah ini teknis yang kurang pas tekniknya harus menghadirkan hati itu dari awal. Jangan dulu hadirkan dulu. Hadirkan, kita merasa di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, dan kita berniatlah, kan? Ya Allah, niat saya mau melakukan salat isya 4 rakaat fardu karena Allah, kan? Kita hadir. Allahu Akbar. Ini yang fardu, berarti 2 itu fardu itu niat, ya. Yang hadir ketika mengucapkan apa? Al. Yang keduanya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiganya adalah berdiri. Di dalam berniat, berdiri di dalam mengucapkan apa? Allahu Akbar, dan berdiri di dalam membacakan Fatihah. Nah, ini rukun yang keberapa? 3. Ya. Lalu membaca apa? Fatihah. Dalam keadaan berdiri, tapi berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, ya sambil duduk. Pakai kursi juga bisa, kan? Nah, ada sholat, tata cara sholat bagi yang tidak mampu. Lalu rukun yang berikutnya apa? Itu kan 4 kan? 5 apa? Hah? Ya udah kan, baca Fatihah barusan. 4 itu kan? Jadi yang kelimanya ruku. 1 kan apa? Niat. Yang dihadirkan di saat mengucapkan 2, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengucapkan Allahu Akbar yang pertama. Adapun mengucapkan Allahu Akbar untuk pindah dari rukun ke rukun yang lain, itu mah semua sunnah. Allahu Akbar ke apa? Ruku, Allahu Akbar ke sujud, Allahu Akbar. Nah, itu mah semuanya sunnah. Allahu Akbar yang mana? Yang merupakan fardu, wajib, rukun. Allahu Akbar yang paling pertama. Berbeda dengan Allahu Akbar dalam sholat mayat. Dalam sholat mayat mah Allahu Akbar 4 kaliannya rukun semua, kan? 4 takbiran. Kalau dalam sholat apa? Selain daripada sholat mayat, nah, Allahu Akbar yang fardu itu adalah Allahu Akbar yang pertama. Dan ingat, jadi kalau yang lainnya diem kita, ya, batal sholatnya? Tidak batal, sah, kan? Mengangkatkan tangan, ingat, semuanya sunnah. Tidak wajib mengangkatkan tangan, sunnah. Nah, ketahui dulu yang wajibnya yang mana ini. Yang wajibnya. Yang keempat apa barusan? Ya. Ketiga apa tadi? Ketiga berdiri maca Fatihah. Ya. Maca Fatihah, berdiri. Kelima ruku. 5 ruku. Nah, terus yang keenam, tumaninah dalam ruku.
Apa tumaninah itu? Tumaninah itu berhenti sejenak, kan? Berhenti sejenak pada posisi ruku, kan? Seukuran mengucapkan subhanallah, kan? Gini posisi ruku, berhenti. Kalau bacaannya subhana rabbiyal azim wa hamdi sunnah. Kalau diem saja sah. Yang wajib rukunya. Paham? Lalu setelah ruku apa? Yang ke berapa nih? Ke-6 ke-7 kan biete. Ke-5 ke ruku, ke-6 tumaninah, ke-7 i'tidal. Nah, i'tidal begini. Kembali kepada posisi berdiri. Bukan berdiri yang pertama, tapi berdiri dari setelah ruku. Istilahnya namanya i'tidal, berdiri. Kalau mengucapkan sami Allahu liman hamidah sunat. Kalau mengangkat tangan sunat. Nah, yang wajibnya ya i'tidalnya begini, berdirinya kembali kepada posisi berdiri. Lalu yang ke berapa? Ke-8 tumakninah dalam i'tidal, dalam posisi i'tidal. Yaitu tumakninah itu tadi ada waktu berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah dalam posisi apa? I'tidal. Jangan begini, ruku langsung begini, langsung sujud. Jangan, harus berhenti dulu. Berhenti dulu. Tumaninah, ya. Berapa tuh tumaninah teh? Hah? Tumaninah 8. Benar. 5 ruku, 6 tumaninah, 7 i'tidal, 8 tumaninah dalam i'tidal, sekarang ke 9. Tumaninah dalam 8. Oke. Terus yang ke 9 sujud. Bagaimana cara sujud itu kan? Yang benar. Bukan Allahu Akbarnya sunat. Lalu membaca subhana rabbiyal a'la sunat. Yang wajib apanya? Ya sujudnya, walaupun diem. Sujud. Ke-9. Ke-10 tumakninah. Berhenti sejenak dalam posisi sujud. Seukuran membaca subhanallah. Bukan membaca subhanallah, tapi seukuran lamanya membaca subhanallah. Itu kan? Itu namanya tumakninah. Jangan dari sujud langsung langsung bangkit. Jangan, nggak ada tumakninah, itu mah hilang nanti rukunnya satu. Sudah sujud, terus duduk di antara dua sujud. Keberapa tuh? Sujud yang keberapa? Tumaninah 10. Tumaninah 9, tumaninah 10. Lalu duduk di antara dua sujud berapa? 11, kan? Terus apa? Tumakninah dalam posisi duduk di antara dua sujud. Keberapa tuh? Baca Rabbighfirli warham itu mah sunat, kan? Setelah itu apa lagi? Sujud lagi. Berapa tuh? 13. Ya. Terus tumaninah dalam sujud yang kedua 14. Lalu bangkit apa? Tasyahud. Tasyahud akhir berapa? 15. Berapa? 15. Tuh, terus baca apa dalam tasyahud? Ya. Baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, tahiyat eta teh. Wajib teh bacaan eta. Keberapa tuh? 16.
Terus baca naon? Coba at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca salam. Terus baca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu kan? Ya, itu tasyahud. Terus terakhir yang keberapa? 7. Kan barusan 16. Jadi yang ke-17 baca salam. Sekali. Bukan meliriknya sunat. Meliriknya sunat. Yang fardunya yang mananya? Salam. Assalamualaikum. Segitu. Warahmatullah apa? Sunat. Kalau saya tidak melirik, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ya, ingat. Lalu salam pakai warahmatullah sunat. Lalu salam yang ke kiri sunat. Jadi yang fardunya yang satu saja. Assalamualaikum, betul kan? Segitu saja. Udah langsung beres. Assalamualaikum, tidak pakai warahmatullah, tidak pakai assalamualaikum sebelah kiri lagi, langsung bangun pulang. Sah salatnya. Sah. Karena sudah melakukan yang fardu, kan? Paham? Namun ini kalau sholat sendirian atau sholat jadi imam. Kalau sholatnya jadi makmum, nah makmum itu ada kewajiban tambahan. Apa? Wajib mengikuti imam. Nah kalau imamnya salam ke sebelah kiri, padahal bagi imam sendiri hukumnya sunnah, gitu kan? Tapi bagi makmum tetap wajib. Kenapa? Karena wajib mengikuti imam. Kalau makmum setelah imam assalamualaikum ke sebelah kanan, selalu makmum assalamualaikum ke sebelah kanan, lalu imam ke sebelah kiri, makmum pergi, makmum batal. Karena ada kewajiban taat kepada imam. Ini yang fardu. Lu baca yang dalam itu kan ada sholawat panjang, wa ala alim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat panjang-panjangnya itu sunnah. Ada lagi, apalagi ada apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu hukumnya sunnah. Salamnya ke kanan sunnah, salamnya ke kiri, bukan maksudnya meliriknya ke kanan, meliriknya ke kiri, sunnah. Wirid setelah sholat sunnah. Ingat, yang sunnah secara fiqih kan tidak diancam siksa Allah. Enteng sholat itu. Kalau fardunya doang enteng. Jadi kan biasa kalau sulit itu ketika kita ingin sempurna. Kalau ingin sempurna, kan, ya harus dengan sunnah. Sunnah diadakan oleh Allah untuk tambahan bonus. Seperti makruh diadakan oleh Allah untuk tambahan bonus. Allah menawarkan, begitulah kehendak Allah. Ya kan? Ini surga, ini neraka. Bagi siapa yang melakukan fardu, yang menjauhi haram. Tapi di surga itu, ketahuilah, seolah beginilah, ketahuilah di surga itu ada nikmat dari hasil melakukan fardu, ada nikmat dari hasil melakukan sunnah.
Ada nikmat dari meninggalkan haram, ada nikmat dari meninggalkan makruh. Terserah lo. Kalau lo pingin sempurna taman-tamannya, pingin sempurna gedung-gedungnya, pingin bertambah bidadarinya, pingin bertambah wildan-wildannya. Apa wildan? Anak-anak gitu kan, yang nanti akan melayani kita, menghibur kita. Masya Allah. Ingin bertambah apanya? Kendaraan-kendaraannya. Jadi kalau pergi ke umpamanya ke gedung yang ada di wilayah umpamanya, kan satu orang itu paling kecil itu 50 kali besarnya dunia, ya kan? Ingat, kekayaan ahli surga itu seperti itu. Itu yang paling bocret sekali. Yang amalnya jelek adalah gitu kan. Ya, yang penting dia mah masuk surga aja gitulah. Gitu kan? Itu sudah begitu. Istilah di kita rumahnya itu RSS, kan? Rumahnya sudah RSS. Rumah apa? Sangat sederhana sekali sisi susukan. RSS. Rumah sangat sederhana sekali sisi susukan. Waduh, kan? Nah, itu yang paling sederhana 50 kali dunia. Ada yang 70 kali dunia. Allah. Bayangkan, taman-tamannya dan sebagainya itu dari hasil sunnah. Jadi ada nikmat dari hasil fardu, itu semua dikasih oleh Allah. Itu juga derajat-derajat dalam melaksanakan fardunya. Ada yang dari sisi sunnah, ada nanti pahala nikmat dari sisi meninggalkan haram, ada dari sisi meninggalkan makruh, ya kan? Jadi urusan masalah sunnah dan makruh, kan? Itu mah terserah lo. Mau nggak nambah nanti bidadarinya, ya kan? Saya mah di sini istri satu juga udah payah, gak kuat melayani hasrat istri saya, kan? Umpamanya nanti katanya di sana ada yang dikasih bidadarinya 400, ada yang dikasihnya jutaan bidadari, kan? Di sana, lo gimana melayaninya? Saya gak ngerti ini gimana ini, kan? Melayani nanti sana katanya di sana bercinta terus. Allah, baru keluar dari hotel ini udah masuk lagi, keluar dari situ masuk lagi, bercinta lagi, bercinta lagi, bercinta lagi. Kan di sini mah pehong. Tahu pehong? Bisa gempor, gak akan bisa jalan gitu kan. Nah di surga itu segala keletihan dicabut oleh Allah. Gak ada istilah letih. Jadi kuat terus, jreknong terus. Itu surga. Itu surga. Kalau di sini bercinta satu kali sudah sulit menghidupkan gairah, gitu kan? Nah, di sana mah enggak ada istilah hilang gairah, enggak. Gairah itu tambah bergebu-gebu, tambah bergebu-gebu, tambah bergebu-gebu. Subhanallah. Dikasih kekuatan oleh Allah. Subhanallah. Jadi kerjaannya gitu, bercinta aja kerjaannya. Lalu minum arak. Minum arak nanti. Di sini kan arak cuma berapa botol paling kuat? 5 botol, 10 botol, sudah were, sudah ngajonggeng gitu kan. Nah, nanti Masya Allah itu sungai arak, bayangkan, sebentet namanya.
Masalahnya orang yang berani minum arak di dunia ini tidak akan kebagian katanya nanti minum arak di surga. Ini bahayanya. Jadi kita harus sabar di sini, jangan ikut-ikutan minum arak lah. Sabar ya. Di sana. Sabentetna. Masya Allah, minum arak, bayangkan bagaimana nikmatnya arak surga, bukan arak dunia, arak surga. Ajib, Masya Allah. Itu sungai arak, bayangkan. Ada sungai susu, ya, ada sungai madu. Subhanallah. Tidak akan pernah bisa kita membayangkannya bagaimana nikmat surga. Nah, kalau jalan-jalan di sana, Allah kasih kendaraan yang teristimewa. Di antaranya apa? Burung. Burung yang besar sekali. Ada ini gini dah, di sininya ada kantongnya itu kan. Kita naik ke sini itu kan. Aduh, wah, dibawa kemana-mana. Indah sini. Sudah ditunggu nih sama bidadari kita. Langsung turun masuk hotel, masuk gedung, aduh bercinta lagi. Wah, kesana gedung di sana nih, gitu kan? Ya, ajib. Kerjaannya memang gitu kerjaannya. Nikmat terus, nggak mikirin nyangkul, nggak mikirin kerja pabrik, nggak ada pabrik. Nggak mikirin ngantor, nggak mikirin ngurus politik, nggak ada urusan politik, nggak ada, nggak urusan organisasi nggak ada di surga itu, nikmat terus, subhanallah. Makanya sangat bodoh kalau manusia nggak mau masuk surga, kan? Nah, surga ini akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang sah. Lalu hambanya ini mengenal hukum Allah dan taat kepada aturan Allah, yang disebut dengan takwa itu. Nah, paham ya kita? Ya, udah. Jadi dalam fikih harus kenali dulu apa? Mana yang wajib, mana yang haram. Nah, yang sunnah belakangan, yang makruh belakangan. Setelah itu tinggal kamu mau tambah bonus gak? Saya mau dong tambah bonus ya. Tambahin, kenali sunnah, lakukan sunnah, kenali makruh, tinggalkan makruh. Untuk apa? Bonus. Yang lain punya bidadari umpamanya 10-20, kamu bisa 100-200, kamu bisa 1000-2000, ya kan? Nah, coba yang lain di sini ini ya kan? Ini cuma 4 bidadarinya. Yang lain 400 bidadarinya. Aduh, Masya Allah. Kan ngagak curu. Allah. Maka di sini kita harus rajin melakukan yang sunnah-sunnah. Baca Quran sunnah, itu kan? Baca surat-surat dalam sholat ini kan setelah Fatihah sunnah. Baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, baca rabbighfirli warhamni, baca, nah itu sunnah, gitu kan? Baca takbir Allahu Akbar, perpindahan dari rukun ke rukun sunnah, sami Allah sunnah. Habis sholat bacakan wirid-wiridnya, istighfar 3 kali, terus sampai subhanallah 30, 3 alhamdulillah, 33 Allah Akbar, 33 Allah Akbar kabiran. Nah, baca la ilaha illallah, gitu kan? Sampai baca doa. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Banyak sodakoh aja hukumnya sunnah, banyaknya juga sunnah, kan? Sunnah jariah sunnah, kan? Allah bayangkan wirid sholawat, wirid apalagi tasbih, tahmid, takbir, banyak berzikir kepada Allah. Ini hukumnya sunnah semuanya. Ini wajib dulu ketahui. Lalu sholat, ada apalagi saum Ramadan. Jangan dulu saum Senin Kemis dulu, yang wajibnya dulu. Ada zakat, kan? Ada berhaji bagi yang mampu, yang sudah istita'ah. Nah, ini wajib dulu. Yang haram ada berapa? Harus ketahui dulu.
oleh kita. Itu yang disebut dengan syariat Islam. Di antara syariat Islam apa adalah membangun silaturahmi, membangun ukhuwah persaudaraan. Ada di antaranya ya, membangun apa lagi? Membangun pemerintahan, gitu kan? Yang adil. Ya. Membangun apa? Membangun pergaulan dengan sesama dengan baik. Muamalah namanya. Syariat Islam itu lengkap. Ya. Tapi di dalam syariat Islam, di sini mungkin ada perbedaan, kan? Berbeda dengan aqaid. Aqaid tidak akan ada perbedaan, tapi di dalam syariat Islam ada perbedaan antara ulama A sebagai mujtahid dan ulama mujtahid yang B, dan itu luas leluasa dalam pandangan agama. Kan? Ingat, dibolehkan oleh Allah. Tapi bagi para ulama yang sudah sampai kepada martabat ahli ijtihad, yaitu mujtahid. Kalau yang belum sampai kepada martabat mujtahid, wajib taklid, mengikuti kepada ijtihadnya ahli ijtihad. Ya kan? Ya seperti kita lah. Kita kan tidak ahli kepada ijtihad, ya kan? Ya kita udahlah wes taklid kepada Imam Syafi'i, gitu kan? Nah, taklid bisa kepada Imam Maliki boleh, taklid kepada Imam Ahmad boleh, taklid kepada Imam Abu Hanifah boleh, gitu kan? Kepada salah satu daripada imam mujtahid yang 4 ini di dalam syariat Islam, bukan dalam akidah, karena akidah sama, gitu kan? Akidah itu sama semuanya. Semuanya sama, tidak ada perbedaan, gitu kan? Yang boleh ada perbedaan dalam apa? Syariat. Imam Syafi'i itu kan mensunnahkan kunut subuh, gitu kan? Imam yang lain tidak mensunnahkan. Imam Syafi'i mensunnahkan mengucapkan niat dalam hati, diucapkan dengan lisan terlebih dahulu. Imam lain tidak mensunnahkan. Imam Syafi'i itu kan mensunnahkan kalau dalam tasyahud terunjuknya digerakkan hanya 1 kali saja, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan? Biarkan sampai akhir. Imam yang lain mensunnahkan digerak-gerak, gitu kan? Digerak-gerak begini, gitu kan? Ini perbedaan dalam apa? Dalam syariat nggak masalah. Di antara mazhab yang 4, yakni di antara mujtahid yang 4, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ini ada berbeda dalam sebahagian ketentuan hukum syara. Kan ada perbedaan-perbedaan, kan? Selama manusia umat Islam niat mengikuti dengan benar kepada ulama mujtahid yang mana saja, maka dia benar. Dia benar, okay? Semua benar. Ingat, nggak ada yang salah, asal benar-benar mengikuti kepada ijtihadnya ulama ahli ijtihad tersebut. Kamu kan mengucapkan niat pakai usolli dulu, itu kan kamu bertaklid kepada siapa? Pada Imam Syafi'i. Udah habis. Kamu tidak mengucapkannya, cukup dalam niat langsung Allahu Akbar kepada imam lain. Wes. Ya, jalan. Kan? Jalan terus, jalan. Ya. Tidak boleh satu sama lain menyalahkan. Tidak boleh. Ingat, tidak boleh. Hatta menurut imam ini halal, menurut ini haram. Kan? Pahami oleh kita semua. Karena dalam fikih itu luas sekali. Di sini kita harus betul-betul
toleransi, kan? Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di antara pemikiran, pemahaman para ulama-ulama yang berbeda-beda. Dan ini variasi ya di dalam beribadah. Jadi indah kan? Jadi indah. Semua beribadah kepada siapa? Allah. Yang kunut sama beribadah kepada siapa? Yang tidak kunut beribadah kepada Allah. Indah. Subhanallah. Nah, lalu yang ketiga di dalam urusan akhlak. Akhlak, di dalam akhlak juga sama, berbeda dengan urusan syariat. Dalam urusan akhlak, adab itu sama, semuanya sama. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, ya sama. Al-akhlak adzamimah, akhlak yang tercela menurut Imam Syafi'i, ya sama. Menurut semuanya muslimin muslimat sama. Ya. Nah, ini kita harus mengkaji benar-benar, mengkaji agama ini. Mulai dari apa? Akidah. Setelah akidah membangun syariat. Setelah itu membangun apa? Membangun kesempurnaan, yaitu adab. Bangunlah adab, kesempurnaan. Sholat harus pakai tata krama, puasa pakai tata krama, haji pakai tata, segala ya, hatta berhubungan dengan siapapun harus pakai tata krama. Ini namanya akhlak dan adab. Inilah syariat Islam, inilah ajaran Islam yang agung, yang wajib kita syukuri bersama. Dan kita berkumpul dalam pengajian seperti ini, itulah untuk membangun itu pada diri kita, agar kita semua menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, ahli keuntungan dari dunia sampai surga. Semoga kita mendapatkannya ya. Dan terakhir, sebelum kita menutup dengan doa dan berpisah ya saat ini, nah Buya ingin menyampaikan pesan bahwasanya sebentar lagi insya Allah kita akan masuk kepada bulan, di mana di bulan tersebut dulu ya baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan ya, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka persiapkan dari sekarang untuk menyambutnya. Perbanyak salawat dan salam kepadanya, perbanyak menggali tentang kehidupannya, menggali tentang akhlak-akhlaknya, kan? Menggali tentang bagaimana perjuangannya. Sudah banyak sekarang buku-buku dan kitab-kitab yang tersebar tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun awas, hati-hati kan, karena di situ ada sedikit kan pemikiran yang kadang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Contoh, dalam sejarah disebutkan bahwa ibunya Kangjeng Nabi itu ahli neraka, bapaknya Kangjeng Nabi Muhammad ahli neraka, dengan pakai dasar hadis sahih Muslim dan sebagainya. Hati-hati, ini karena tidak paham, karena tidak paham ini kan. Ingat, mereka tidak paham, dimasukkan kepada sejarah, dimasukkan kepada sejarah. Hati-hati kan, hati-hati ya. Maka kita harus kalau membaca sejarah harus dari referensinya dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kan, udah disusun gitu kan, sejarah begitu lengkap gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dengan penuh hidayahnya, penuh penjagaannya, penuh pertolongannya, penuh nikmatnya dan rizkinya, penuh rahmatnya dan barakahnya, penuh ridha dan cintanya, penuh pengkabulan daripadanya atas doa-doa kita yang baik, penuh ampunannya bagi kita semua, dan juga penuh anugerah bagi kita semua dan bagi keluarga kita dan bagi semua muslimin muslimat, mukminin
mukminat dimanapun berada dan kapanpun berada, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW, dijadikan ahli surga Firdaus A'la tanpa mendapatkan siksa terlebih dahulu, tanpa mendapatkan kejelekan sedikit pun terlebih dahulu, bijahin Nabi SAW wa bisirri asraril Fatihah. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima